Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mengatakan orang itu juga malas ibadahnya, orang itu juga pelit, tidak pernah bersedekah, mengikuti. Dan sementara dalam masalah dunia dia melihat kepada yang lebih atas. Wah, dia mah sudah punya mobil lagi, saya mah masih motor dari dulu. Nyeseklah badannya, badannya. Orang lain sudah punya ini, punya itu, saya masih begini. Akhirnya menjawab, kenapa ya Allah saya diberikan miskin? Akhirnya begitu. Nah, ini yang tidak boleh. Maka dikatakan oleh Nabi, orang seperti ini melihat dalam masalah ibadah kepada yang lebih malas, kurang beribadahnya, dan orang yang sementara melihat dunia, kekayaan kepada yang lebih atas, termasuk orang yang tidak bersyukur dan tidak bersabar. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita selama kita masih diberikan kesempatan hidup, diberikan kesehatan, diberikan keluasan rezeki, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sehat, rajinlah ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah, salat malam, qiyamul lail, puasa sunnah Senin Kamis dan lain sebagainya. Ketika kita diberikan kelapangan rezeki, diberikan kelebihan harta, yang wajib sudah pasti kita keluarkan zakatnya, yang sunnahnya, yang tidak ditentukan jumlah dan waktunya dalam bersedekah dan infak. Insya Allah dengan kita melakukan hal tersebut, kita termasuk menjadi oleh Allah jadikan sebagai abdan syakuro, menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah dengan demikian kita akan mendapatkan selamat, barokah di dunia wal akhirah. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah singkat pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Semoga kita oleh Allah dijadikan sebagai hamba yang abdan syakur, hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketika kita diberikan nikmat yang banyak maupun ketika kita diberikan nikmat yang sedikit. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukrahu ala rahimi taufiqi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا ما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعل الإسلام والمسلمين واجعل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واهزم من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمناص والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن جميع عبادك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. ثم أقيموا الصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال الله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
Sadaqallahul azim. Masyarul muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita senantiasa sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiat, nikmat kesempatan dan nikmat besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Dan masih banyak lagi nikmat-nikmat lain yang Allah berikan kepada kita yang tidak kita sebutkan satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah, pada hari Jumat yang mulia ini kita bisa menunaikan salah satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah di masjid yang sama-sama kita muliakan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala amal yang telah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan akan kita kerjakan, dijadikan sebagai amal saleh yang mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah atas junjungan Adam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, para pengikutnya, para umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan apa yang tersampaikannya, istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dan istiqomah dalam menjalankan dalam meneladani uswahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat pertolongan nanti pada yaumil kiamah dari baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kemudian khatib berwasiat kepada khatib sendiri dan kepada jamaah semua, mari kita sama-sama untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran surat Al-Imran ayat 102. Masyarul muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema khatib pada kesempatan ini adalah sebuah pertanyaan, apakah kita termasuk orang yang bersyukur? Apa kita termasuk hamba yang abdan syakur, termasuk hamba yang bersyukur? Jawabannya iya, insya Allah kita termasuk orang yang bersyukur. Kenapa kita menjawab iya? Karena kita datangnya ke masjid ini menunaikan, melaksanakan perintah, termasuk salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma barangkali syukur kita sudah, apakah kita minimal atau sudah maksimal? Sudah seberapa persenkah syukur kita kepada Allah? Ini yang harus kita lakukan dari mulai sekarang yang masih diberikan kita kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur menurut bahasa Indonesia adalah berterima kasih. Ungkapan terima kasih kepada siapa? Kepada siapa ya saja yang kita beri. Namun syukur menurut istilah agama yang dilakukan oleh Abu Qayyim radhiyallahu an, bahwa syukur adalah menunjukkan adanya nikmat pada dirinya. Dengan apa? Dengan lisan. Dengan lisan kita berucap ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, minimal mengucapkan alhamdulillah. Kemudian dengan hati kita meyakini, mengimani bahwa segala sesuatu nikmat adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari siapa-siapa. Kemudian dengan arkan, dengan perbuatan kita melaksanakan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Kita menunaikan ibadah wajibnya, misalnya siam di bulan Ramadan, melaksanakan ibadah haji dan lain sebagainya. Itu merupakan adalah syukur dalam bentuk perbuatan. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ghazali rahimahullahu taala
menjelaskan tanda ciri-ciri orang yang bersyukur, termasuk ciri orang bersyukur kita ini yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau menjelaskan ada empat tanda, 4 ciri kita sebagai orang bersyukur. Pertama, asyukuru bil lisan atau asyukuru bil jinan, syukur dengan hati. Syukur dengan hati berarti kita melakukan, menyadari sepenuhnya bahwa nikmat yang telah diberikan Allah, nikmat yang telah kita rasakan, nikmat yang telah kita nikmati ini adalah merupakan berkeyakinan bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat besar, nikmat kecil, diberikan rezeki sedikit maupun banyak, itu semuanya adalah dari Allah. Kita berkeyakinan bahwa itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri syukur yang kedua adalah asyukuru, syukur dengan lisan, asyukur bil lisan, dengan ucapan. Dengan ucapan sering kita mengucapkan alhamdulillah ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, diberikan sehat, kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian yang berhak dipuji adalah Allah, Allah yang memberikan kepada kita nikmat. Walaupun kita diberikan nikmat oleh orang lain, lewat tangan orang lain, sebenarnya itu adalah hakikat dari Allah Subhanahu wa taala lewat orang lain. Allah yang menggerakkan orang itu untuk memberikan rezeki kepada kita, tapi semuanya adalah datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Hadirin kaum muslimin Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, syukru bil arkan atau bil af'al, bersyukur dengan perbuatan. Setelah hati meyakini bahwa semuanya dari Allah, lisan berucap, sekarang dengan perbuatan kita lakukan. Apa wujud syukur kita dalam hal ini adalah diantaranya telah sebutkan tadi, kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid, melaksanakan ibadah-ibadah lainnya yang diperintahkan Allah, juga meninggalkan semua larangan, itu termasuk adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah, meyakini semua dari Allah, melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya, itu termasuk kita ternyata sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga, memelihara dari kerusakan nikmat yang telah kita berikan. Contoh, kita telah diberikan kesehatan oleh Allah, kita jaga kesehatan kita. Sekarang zaman pandemi, kita menggunakan masker, cuci tangan, dan lain sebagainya. Itu salah satu kita menjaga kesehatan agar kita tidak terpapar COVID. Itu artinya kita bersyukur dengan badan kita, atau juga dengan berolahraga, memakan makanan yang baik, yang halal thayyiban, yang baik, yang bergizi, tidak banyak beraktivitas yang tidak bermanfaat. Itu juga termasuk kita bersyukur atas diri kita sendiri. Menjaga kesehatan termasuk kita bersyukur, karena sehat adalah nikmat juga yang luar biasa. Coba kita bayangkan ketika kita sakit, katakanlah ketika kita sakit flu atau sesak napas, kemudian kita dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan oksigen, berapa juta uang yang dikeluarkan gara-gara sesak napas karena kita menggunakan oksigen. Berapa perawatan yang harus dibayar, berapa untuk donor yang harus dibayar. Karena itu sebagai seorang mukmin tentunya kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat kesehatan ini. Salah satu adalah
nikmat kita menghirup udara segar yang gratis tanpa Allah minta, tapi kita hanya membutuhkan, hanya bersyukur, hanya mengikuti perintah Allah, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Allah tidak meminta harta, tidak meminta yang lainnya, hanya Allah meminta supaya kita bersyukur, dan syukur itu akan dikembalikan kepada kita. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sebenarnya bersyukur untuk dirinya sendiri. Quran surah Al-Luqman ayat 12. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri lain dari syukur adalah orang yang bersyukur pasti dalam masalah agama, dalam masalah ibadah, dia akan senantiasa melihat kepada yang lebih tinggi, kepada yang lebih rajin. Sementara dalam masalah dunia, dia akan melihat kepada yang lebih bawah dan lebih susah. Ini pun dijelaskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasulullah SAW, ada dua hal, ada dua perkara, barang siapa yang memiliki keduanya, maka ia dicatat termasuk orang yang bersyukur dan termasuk orang yang bersabar. Dan barang siapa yang tidak memiliki keduanya atau tidak melakukan keduanya, maka ia akan dicatat sebagai orang yang bersyukur dan tidak boleh dicatat sebagai orang yang bersabar. Yang pertama, kata baginda Rasulullah SAW, orang yang dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, dia melihat kepada yang lebih rajin ibadahnya, lebih rajin sholat berjamaahnya, lebih rajin sedekahnya, lebih rajin baca Qur'annya dan lain sebagainya. Itu dia lihat, dia contoh. Makanya Rasulullah membolehkan kita iri kepada hanya dua hal saja. Kepada orang yang rajin ibadah, yang rajin sholat berjamaah, kemudian iri. Irinya apa? Kemudian kita mencontoh orang itu. Dan kedua, kepada orang yang diberikan kelebihan harta, kemudian dia mendoakan hartanya, bersedekah hartanya, membantu kepada yang membutuhkan. Kemudian kita mencontohnya ketika diberikan keluasan rezeki, sementara yang lainnya tidak ada. Sementara dalam urusan dunia melihat kepada yang bawah, bukan kepada yang di atas. Maka ketika kita mencontoh orang yang ibadahnya rajin luar biasa, kemudian mencontoh kepada dalam hal dunia kepada yang bawah, termasuk orang yang bersyukur dan bersabar. Walaupun kita diberikan nikmat sedikit, rezeki sedikit, tetap bersyukur dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki mobil, kita pasti akan terucap dalam alhamdulillah, saya punya kendaraan mobil, orang lain tidak memiliki. Ketika kita diberikan kendaraan motor, mengucapkan alhamdulillah, saya punya motor, orang lain tidak memiliki motor. Ketika kita diberikan sepeda, punya sepeda, mengucapkan alhamdulillah, saya punya sepeda, orang lain tidak punya. Ketika kita diberikan lengkap anggota badan kita, mengucapkan alhamdulillah, lengkap sekali badan kita. Sementara ada orang yang yang kakinya tidak memiliki kaki, tangan dan lain sebagainya. Ketika kita diberikan rumah, alhamdulillah, saya punya rumah, orang lain banyak yang tidak punya rumah, tidur di bawah langit atau di kolong jembatan, menjadi tunawisma. Dan seterusnya ke bawah, jangan ke atas. Maka ketika itu, termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kata Rasulullah, ketika orang yang tidak bersyukur dan bersabar ketika melihat dunia, melihat agama, dia mengatakan orang itu juga malas ibadahnya, orang itu juga pelit, tidak pernah bersedekah, mengikuti. Dan sementara dalam masalah dunia dia melihat kepada yang lebih atas. Wah, dia mah sudah punya mobil lagi, saya mah masih motor dari dulu. Nyeseklah badannya, badannya. Orang lain sudah punya ini, punya itu, saya masih begini. Akhirnya menjawab, kenapa ya Allah saya diberikan miskin? Akhirnya begitu. Nah, ini yang tidak boleh. Maka dikatakan oleh Nabi, orang seperti ini melihat dalam masalah ibadah kepada yang lebih malas, kurang beribadahnya, dan orang yang sementara melihat dunia, kekayaan kepada yang lebih atas, termasuk orang yang tidak bersyukur dan tidak bersabar.
Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita selama kita masih diberikan kesempatan hidup, diberikan kesehatan, diberikan keluasan rezeki, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sehat, rajinlah ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat malam, qiyamul lail, puasa sunnah Senin Kamis dan lain sebagainya. Ketika kita diberikan kelapangan rezeki, diberikan kelebihan harta, yang wajib sudah pasti kita keluarkan zakatnya, yang sunnahnya, yang tidak ditentukan jumlah dan waktunya dalam bersedekah dan infak. Insya Allah dengan kita melakukan hal tersebut, kita termasuk menjadi oleh Allah jadikan sebagai abdan syakuro, menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah dengan demikian kita akan mendapatkan selamat barokah di dunia wal akhirah. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah singkat pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Semoga kita menjadikan oleh Allah dijadikan sebagai hamba yang abdan syakur, hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketika kita diberikan nikmat yang banyak maupun ketika kita diberikan nikmat yang sedikit. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukrahu ala rahimi taufiqi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha fima amar wa antahu amanaha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa sanna bi malaikati bi qudsi wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعل الإسلام والمسلمين واجعل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واهزم من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمناص والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين آمه إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا على ذكرك